Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Anastati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sering terjadi nih. Ya Allah. Oke, monggo. Bentar. Ini kenapa nih ada? Kenapa nang undang beliau ini? Karena Gus Idris mau mengobati Abah, Ustaz. Kan Abah kan Ustaz ngerti kok, Neng itu khawatir sama Abah. Tapi kan Abah itu sakit, beneran sakit, bukan karena hal-hal mistis kayak tadi itu. Apa itu? Emang Neng percaya sama mereka? Sudah banyak sekali orang-orang yang mengenal Gus Idris, dan Gus Idris ini sudah mengobati banyak pasien, dan alhamdulillah juga hasilnya juga mereka sembuh semua, Ustaz. Kita kan nggak tahu ya kalau Abah itu beneran sakit. Kita kan harusnya ke rumah sakit, bukan ke hal-hal kayak gini. Kita kan percaya ke Tuhan. Tapi Ustaz kan bisa lihat sendiri, buktinya tadi itu ada apa, Idris? Betul penjelasan Ustadz Jamal, Dek. Kenapa sih? Kamu tuh jangan terlalu berpikir negatif. Mbak, kenapa sih? Apa Mbak nggak sayang sama Abah? Mbak ini sayang sama Abah, Dek. Karena Mbak sayang, ya kita coba yang medis dulu, yang logika dulu. Kita cobalah sama Gus Idris. Nggak ada salahnya, Mbak. Mohon maaf ini semuanya, guys. Dengan mohon maaf, saya dari tim Gus Idris. Saya sebenarnya mau ikut perkara panjenengan. Saya mau ikut kondisi yang seperti ini, bukan. Yang saya minta itu seperti ini. Monggo semuanya dipikir dengan damai, dengan pikiran tenang, jangan bertengkar. Kasihan Abahnya loh, udah sakit, dari pihak keluarga bertengkar, apalagi jenengan ini memanas-manaskan bahwa sampean ini seperti nggak percaya dengan apa ya namanya, hal gaib. Maksudnya gimana, Mas? Logikanya Abah kan benar-benar sakit. Ini berhubungan dengan hal-hal mistis. Tapi semua itu perlu diikhtiar ya. Namanya ikhtiar itu segala hal ya. Dan ada penyakit itu akan ada dua, medis dan non medis. Gak ada salahnya dong. Gus juga apa ya, Gus Idris bisa periksa lah Abah kan gitu. Siapa tahu kan gitu. Maaf sebelumnya. Saya sebagai putri dari Abah, saya harus perlu bukti juga. Apa benar Gus Idris bisa menyembuhkan penyakit Abah? Apa benar Gus Idris itu? Betul. Sebelumnya ngeten ngapunten gitu ya? ngapunten, kalau panjenengan butuh bukti, mohon maaf kami tidak bisa membuktikan, karena itu sembuhnya Abah juga itu dari Allah Azza, bukan dari Gus Idris. Malah lantaran. Kalau tidak ada jaminan dan bukti untuk kesembuhan Abah, lalu gimana? Apa rumah sakit menjaminkan? Apa rumah sakit menjaminkan kesembuhan Abah panjenengan? Ya Allah. Lebih baik kalian pergi kalau kalian bikin onar. Kalian pergi, jangan bikin onar di sini, kalian pergi. Ya Allah. Apa? Ayo kalau aku lagi geger. Sudah, Mas. Satu ya. Ayo kalau aku lagi geger. Sudah, Mas, jangan bikin onar di sini, kalian pergi aja. Pergi. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren.
Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kiai Mustafa. Waalaikumsalam Gus Idris di pondokan. Oh, ini pondok pesantrennya. Masya Allah, alhamdulillah. Salam alhamdulillah. Ini kiai saya, mohon maaf sebesar-besarnya soalnya kiai saya lagi sakit Sehingga memang suaranya agak nggak keluar ya, mohon maaf. Ini Neng dari pondok sini. Ya, oh, putrinya beliau. Iya, putrinya beliau, dan ini tangan kanannya beliau sama Ustadz. Ahlan wa sahlan Gus. Ya, alhamdulillah. Nama saya Rahma, putri dari Abah, dan ini kakak saya, Kak Zulfa. Maaf Gus, karena kondisi Abah sedang tidak sehat, jadi saya mewakili Abah memperkenalkan. Maaf, ini santriwati. Kemudian ini santri-santri dari Abah, dan mari setelah ini kita ke kediaman Abah Gus. Monggo nih, monggo. Mari Gus. Monggo Pak. Bisa Pak jalan? Iya. Beb. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah. Kemana Gus? Astagfirullah. Ini sering terjadi, Neng. Iya Gus. Ya Sering Allah. banget terjadi di rumah kami Gus. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Kita masuk ke rumah aja. Monggo. Bentar. Neng, ini kenapa Neng kenapa Neng ngundang beliau-beliau ini Neng? Karena Gus Idris mau mengobati Abah Ustadz. Neng, kan Abah kan Ustadz ngerti kok Neng itu khawatir sama Abah. Tapi kan Abah itu sakit, beneran sakit, bukan karena hal-hal mistis kayak tadi itu. Apa itu? Emang Neng percaya sama mereka? Karena Gus Idris ini sudah dipercaya banyak sekali orang Ustadz. Tetep Neng, bukannya saya meremehkan mereka, tapi saya belum kenal mereka. Kita kan udah kenal dari lama. Kenapa Neng percaya sama Gus-Gus ini yang baru kenal ini? Karena sudah banyak sekali orang-orang yang mengenal Gus Idris, dan Gus Idris ini sudah mengobati banyak pasien, dan alhamdulillah juga hasilnya juga mereka sembuh semua Ustadz. Apa salahnya kita mencoba? Tapi Neng, bukan gitu. Kita kan nggak tahu ya kalau Abah itu beneran sakit. Kita kan harusnya ke rumah sakit, bukan ke hal-hal kayak gini. Kita kan percaya ke Tuhan. Tapi Ustadz kan
bisa lihat sendiri. Buktinya tadi itu ada api di rumah kita. Tapi Neng, itu bukan buat Abah. Masa Abah disantet siapa? Coba pikirin, Abah itu baik di mata masyarakat. Masa ada orang yang mau nyantet? Tapi buktinya itu tadi, Ustadz. Apalagi kalau bukan hal-hal yang mistis. Tolong Ustadz, tolong biarkan Gus Idris melihat keadaan Abah yang sebenarnya. Kita hanya khawatir sebagai anak-anaknya. Tapi Neng, nggak semua hal itu tentang hal mistis Neng. Semua itu ada logikanya Neng. Harusnya Abah itu dibawa ke rumah sakit, bukan hal-hal kayak gini nih. Tapi hasilnya kita sudah membawa Abah ke rumah sakit. Bukan cuma satu rumah sakit, Ustadz. Hasilnya sama aja. Kita juga sudah pindah-pindah rumah sakit loh Ustadz. Apa salahnya kita coba dengan pengobatan Gus Idris ini? Neng, mohon maaf banget ya Neng ya. Neng ini nggak percaya sama saya dah. Saya tuh udah kenal Neng sama Abah itu udah lama. Saya orang kepercayaan Abah dari dulu. Kenapa Neng nggak malah milih yang orang lain ini? Iya, kami tahu Ustadz. Kami tahu Ustadz itu adalah kepercayaan Abah. Tapi apa salahnya kita mencoba berobat ke Gus Idris? Neng, nggak semuanya hal itu disangkutkan pautkan sama hal mistis Neng. Semua itu ada logikanya. Tapi Ustadz, penyakit Abah ini penyakit yang aneh Ustadz. Ustadz lihat sendiri kan tadi. Tapi benar juga loh Dek. Soalnya kalau dari penjelasannya Ustadz, memang ada logikanya, nggak semuanya mistik. Mbak, tapi Mbak lihat sendiri kan tadi Mbak. Itu tadi apa? Itu tadi udah biasa loh datang di rumah kita nggak ada salahnya minta tolong sama Gus Idris. Aku kasihan sama Abah. Tapi Dek, gak semuanya itu soal mistik. Kita coba dulu ke dokter yang lain, ke rumah sakit yang lain. Siapa tahu penyakitnya Abah itu memang medis. Iya Mbak, kita kan udah sering Mbak meriksain Abah ke rumah sakit. Nggak cuma satu loh Mbak, kan nggak ada salahnya. Kita lihat coba, kita tanya sama Gus Idris, apakah benar memang ada kaitannya sama hal-hal mistis, atau memang ini real medis. Kita kan nggak tahu Mbak, nggak ada salahnya kita. Tapi Dek, yang dijelasin sama Ustadz ini bener, itu logika. Nggak semua barang yang tadi datang itu ada hubungan dengan penyakitnya Abah. Tapi kan kita nggak ada salahnya Mbak. Kita tanya sama Gus Idris, kita lihat. Nanti Mbak kan tahu sendiri hasilnya. Kenapa kita nggak coba dulu ke rumah sakit yang lain yang lebih canggih, yang biar tahu penyakit Abah itu ada apa gitu loh Justru Dek. itu Mbak, justru itu. Kan nggak ada salahnya. Apa salahnya kita coba tanya sama Gus Idris? Kan kita belum nyoba Mbak. Kenapa Mbak jadi lebih belain sama Ustadz? Neng Rahma, tolong, mohon maaf banget, dengerin Neng Zulfa ngomong. Mungkin Neng Zulfa punya solusi. Kita kan udah di zaman-zaman modern, masa harus mikirin hal-hal kayak gini terus? Neng, lihat kondisi Abah, kita harus bawa ke rumah sakit ini. Iya, tapi kan nggak ada salahnya Ustadz. Kita nyoba tanya sama Gus Idris, kan kita belum pernah kan tanya sama Gus Idris? Betul penjelasan Ustadz Jamal Dek. Kenapa sih? Kamu tuh jangan terlalu berpikir negatif. Iya, Mbak, betul, kenapa sih? kata Neng. Apa Mbak nggak sayang sama Abah? Mbak ini sayang sama Abah Dek. Karena kita Mbak sayang, ya kita coba yang medis dulu, yang logika dulu. Kita Iya, cobalah sama Gus Idris. Nggak ada salahnya Mbak. Kita belum pernah nyoba loh. Tapi Neng, kita lihat kondisinya Abah udah kayak gitu Neng. Masa Neng mau harus ngurusin kayak gini-gini Neng? Nanti Abah setelah parah tambah Neng. Dengerin Neng Zulfa. Dek, tolong ya, dengerin Mbak kali ini aja, percaya sama Mbak. Kita coba medis yang lebih canggih dulu. Ya, Mbak ini nggak sayang ya sama Abah? sayang Dek. Kenapa Mbak sayang kenapa sama Mbak Abah. jadi belain Ustadz? Mbak nggak belain siapa-siapa di sini. Mbak cuma pengen, ya penjelasannya Ustadz itu benar. Mbak cuma pengen jadi penengah aja. Iya Mbak,
saya tahu. Cuman kan Abah ini dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya itu hasilnya sama aja, Mbak. Kita belum coba rumah sakit yang di kota, yang jauh lebih canggih, yang jauh lebih. Neng Rama dengerin dulu, Neng. Kita kan masih punya banyak waktu buat ke sana. Kalau harus ngurusin hal-hal kayak gini kan nanti tambah berabe, Neng. Berabe gimana, Ustadz? Berabe gimana? Kan kondisi Abah kan udah kayak gini, Neng. Seharusnya kita harus makin cepat aja ke bawa ke rumah sakit. Ngapain nunggu-nunggu kayak gini nih? Nggak penting, Neng. Oke. Tapi karena berhubung sekarang Gus Idris sudah ada di sini, kita tetap nyoba tanya sama Gus Idris, sebenarnya penyakit apa yang diderita sama Abah? Udah, sabar-sabar. Kita coba alternatif yang lainnya untuk kesembuhan kelanjutannya. Kita harus tawakal pada yang kita percayai. Itu aja. Sudah. Kita nyoba sama Gus Idris dulu ya, hasilnya seperti apa? Oke. Ya udah. Gimana, Saya ngikutin arahan Neng aja dah. Kalau Nengnya maunya ke arah gitu, ya saya manut aja sebentar. Karena Abah udah ngomong kayak gitu, saya ngikuti apa kata Abah dulu. Gini loh, mohon maaf ini semuanya guys. Sebelumnya mohon maaf, saya dari timnya Gus Idris. Saya bukannya mau ikut-ikut perkara panjenengan, saya mau ikut-ikut kondisi yang seperti ini, bukan. Yang saya minta itu seperti ini. Monggo semuanya dipikir dengan damai, dengan pikiran tenang, jangan bertengkar. Kasihan abahnya loh, udah sakit, dari pihak keluarga bertengkar, apalagi jenengan ini memanas-manaskan bahwa sampean ini seperti nggak percaya dengan apa ya namanya, hal gaib. Bukan gitu, Mas. Maksudnya gimana maksudnya? Kan logikanya Abah kan bener-bener sakit ya. Ngapain berhubungan dengan hal-hal mistis ini? Tapi gini Mas ya, semua itu perlu diikhtiar ya. Namanya ikhtiar itu segala hal ya. Dan ada penyakit itu akan ada dua, medis dan non medis. Gak ada salahnya dong Gus Idris sudah kesini juga. Apa ya, Gus Idris bisa periksa lah Abah kan gitu. Siapa tahu kan gitu. Siapa tahu lantaran Gus Idris abahnya bisa sembuh gitu loh Mas. Gitu loh. Jadi ini jangan malah memojokkan yang saman pojokkan ini, malah putrinya dari Abah Yai loh. Keluarga, saman jangan seolah-olah mohon maaf berkuasa sendiri seperti itu. Betul. Ini saya mohon maaf. Ya, bukan gitu maksudnya. Saya itu bukannya gimana-gimana. Kan saya belum kenal kalian juga. Karena saya belum kenal, saya belum percaya sama kalian. Gini Mas, mohon maaf sebelumnya. Apapun penyakitnya, apapun itu apa ya namanya, yang dialami atau yang dialami Abah. Mungkin kalau Abah lebih yakin kepada Gus Idris, kalau Allah menurunkan kesembuhan kepada abahnya, apa jangan tahu. Kalau jangan ke rumah sakit tapi abahnya nggak yakin, dari Nengnya sendiri nggak yakin, apa itu jenengan apa namanya nggih, yakin kalau itu bisa menyembuhkan abahnya. Dan nggak ada ruginya juga ya kan, Gus Idris bantu atau periksa Abah Yai kan nggak ada ruginya juga. Atau juga nggak mungkin dong Gus Idris niatan jelek juga kan gitu loh. Karena kita juga kesini kan karena kita diundang, betul. Seperti itu loh. Tapi kayak seolah-olah sampean nggak ini ya, kayak ada maksud, ada apa gitu ya, maksud jiwa. Iya, gitu. Kenapa kok dia ini kok tiba-tiba? Maaf ya, maaf sebelumnya. Gimana? Saya sebagai putri dari Abah, saya harus perlu bukti juga. Apa benar Gus Idris bisa menyembuhkan penyakit Abah? Ya, apa benar Gus Idris itu? Betul. Sebelumnya ngeten ngapunten. Kalau panjenengan butuh bukti, mohon maaf kami tidak bisa membuktikan, karena itu sembuhnya Abah juga itu dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari Gus Idris. Dan Gus gini Idris nih, cuma lantaran, Mbak. Kalau tidak ada jaminan dan bukti untuk kesembuhan Abah, lalu gimana? Apa rumah sakit menjaminkan? Apa rumah sakit menjaminkan kesembuhan Abah panjenengan? Tapi kalau penyakit medis itu kan bisa terlihat dengan nyata. Ini kan nggak nyata. Belum tentu Neng, belum tentu. Makanya itu Neng, dalam Islam itu kan ya, ngapunten ini Neng ya, manjada wajada, yang penting itu berusaha dulu Neng gitu loh. Bukan berarti apa ya, itu semua bisa gitu loh. Namanya ikhtiar itu apa sih, wasilah itu kan dari segala hal gitu, dari segala macam jalan. Mohon maaf ya, saya mau motong. Ini kan anaknya sendiri. Anaknya sendiri kan udah bilang kalau mau ke rumah sakit. Kalian kenapa harus maksa-maksa? Masalahnya Abah Yai sama Neng, tapi kan anaknya juga punya hak buat milih, Mas. Gini loh Mas, kita kan juga harus berusaha, Mas.
ke rumah sakit juga kan usaha ikhtiar, Mas. Neng sebelumnya udah pernah dibawa ke rumah sakit, Neng? Iya sudah. Gus, Ustadz kan tadi lihat sendiri. Ada api-api itu tadi, apa itu tadi? Kan Ustadz lihat sendiri, yang menghentikan itu tadi kan Gus Idris. Tapi Neng, tadi tuh bukan buat Abah, masa Abah dikirimin gituan? Enggak, saya kok malah anu ya sama dia ya, sama gini, ya Mas Jiwa ya. Gini, Mas. Kok seolah-olah sampean ini menghalangi kita dari timnya Gus Idris untuk betul. ketemu sama Abah ya ini gitu nih. Kayak seolah-olah gimana nih? Saya jadi keluar necting gitu loh, Neng. Ini saya agak terpancing. Iya, betul. Ini mohon maaf sebelumnya saya tanya. Tadi kan Nengnya bilang ada sebuah apa namanya ya? Api kan, betul Neng ya? Iya. Api. Dan itu panjenengan tadi gimana katanya Mas? Ya mungkin itu tadi hal-hal apa ya? Mungkin Bisa mercon jadi, mungkin enggak, mohon maaf, bisa jadi itu datang, api ada karena kalian juga datang. Ya, atau itu katanya itu bawaan tiap kalian hari. mungkin. Katanya hampir tiap hari katanya Neng Iya, itu Rahma. kan tiap hari Mbak datang ke rumah kita. Neng. Kamu jangan terlalu berpikir negatif deh. Jangan langsung pikirannya ke arah situ. Kan Sebentar, tadi yang gini parah wes penake lho, penake ngene. Berarti sampean enggak percaya santet? Percaya enggak? Percaya Ya. santet enggak? Ya, Percaya hal gaib enggak? ya percaya enggak percaya, Percaya. sih. Percaya enggak percaya? Berarti kalau sampean percaya enggak percaya berarti sampean enggak percaya sama Allah. Allah itu gaib loh. Saya percaya sama Allah. Tapi Tapi kalau kan kayak bukan- tadi itu kan bisa dibikin kan, Mas. Kan, Yang bikin saya- siapa? Sampean datang, Ya. itu juga datang. Bisa saya jadi tanya nih. gimana? Maaf nih ya, saya tanya sama sampean nih ya. Apa ruginya Gus Idris periksa Abah Yai? Gak ada Biar ruginya. ya udah kalau nggak ada kerugian baru ketika Gus Idris periksa Abah Yai itu Abah Yainya tambah sakit atau tambah parah, nggak masalah sampean, nanti bisa sampean tuntut itu. Memang nggak ada ruginya, tapi yang saya khawatirkan sebagai anaknya Abah, setelah diperiksa dengan Gus Idris, Abah malah makin sakit. Apa seandainya dibawa ke dokter seandainya seperti itu gimana? Kalau dokter itu Mas. kan Kalian itu niatnya medis. apa sih? Loh, saya Apa di sini- nyari uang nggak? Saya Diundang, saya Mas. diundang. Loh, Mas, mohon maaf kalau bilang lambung tak uang. tayar sampean muni elek-elek Ya, ngono. gimana, Mas? Kok iso Tiba-tiba- tiba-tiba golek duit lho. Duitnya kene sakit Mas. Nek dapane duit anggen nuku raimu kena lho Mas. Sepurane iki. Lo enggak Ini omongan kan sampe ngobrol. Saya ngomong sing penak sampean. Sampean bukan keluarga kan Loh, gitu. saya tuh kenal keluarganya Neng sama Abah itu udah lama. Sebentar Kalian tuh ya, masih Mas. baru di sini. Ustadz Jamal ini kepercayaannya Abah. Ini lho, Mbak. Jadi dia Soalnya jelas ki lebih paham. Sabar wo. soalnya cangkeme ndak penak. Sabar wo. Gini. Sampean muni ngono enek Gus enek Umi dituku cangkemmu Mas. Sabar. Dapuran Gini bocah Mbak, dek sore. ya sabar. Mbak, kita di sini itu niatnya baik. Kayak ada uangnya aja kalian itu. Gini Mbak, kita Iya Mas. kita di sini Bareng cangkemmu kita yang ngomong. udah ada Sujiwo. Kita di sini niatnya baik Mbak ya, nggak ada niatan yang buruk. Kita di sini diundang. Namanya kita di sini diundang itu ya tamu Mbak. Bagaimana tuan rumah itu menghormati kita. Kalau Ya kita enggak? nggak dikasih jaminan dan bukti, kita juga nggak bisa. Apa Ini Allah pernah Abah, menjamin ketika ada orang sakit terus bisa dapat kesembuhan? Enggak Mbak. Allah jamin kalau Allah kasih sakit, Allah kasih obat. Ya, Di dokter, medis jauh lebih logika, jauh lebih masuk akal dibanding kalian. penyakit itu ada dua Mbak. Ini sekaligus pembelajaran buat Neng ya, pembelajaran dan rekam ini ya. Penyakit itu ada dua, medis dan non medis. Ya, medis ketika tangan saya disilet, ini dibawa ke rumah sakit, nanti dijahit. Tapi kalau non medis, contohnya santet ini tanah Jawa Mbak, tidak ada yang tidak mungkin. Itu. Kita nggak Mbak, tahu. kenapa jadi mempermasalahkan seperti ini sih? Kenapa? Dek, kamu jangan terlalu Mbak nggak kepingin kesembuhan Abah. Neng Rama, tolong dengerin. Ustadz, Dek, aku dari tadi diam. Dari tadi saya diam. kamu itu tenangin diri dulu. Aku udah tenang, Mbak. Kita harus usaha yang lebih lagi. Tapi nggak kan- perlu Gus Idris. Kita nggak ada salahnya nyoba ke Gus Idris. Kita belum pernah nyoba sama sekali, Mbak. Kenapa sih belain sama Ustadz? Aku nggak belain deh, aku nggak belain Mbak Ustadz. nggak sayang sama Abah ya? Mbak, Aku Neng, sayang. izin ya, mohon izin ya. Dulu itu saya teringat zamannya Rasulullah itu pernah Rasulullah terkena sihir. Yang mana juga Rasulullah ya sakit. Bukan cuma Abayai, bukan zaman sekarang toh. Zamannya Rasulullah kena sihir. Sampean coba lihat di kitab-kitab pasti dijelaskan itu Rasulullah itu pernah terkena sihir. Para sahabat, para semua pernah kena sihir. Bahwa hakikatnya kenapa?
Rasulullah kena sihir, walaupun Rasulullah ada kekasihnya, apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah ini hanya ya manusia gitu loh. Dan ini ada gitu loh. Sihir itu ada gitu loh. Sihir itu ada gitu loh. Adanya hitam, ya pasti adanya putih. Adanya jahat, pasti adanya baik. Gitu loh. Kita sudah habis 60 juta berobat ke dokter, Mbak. Apa hasilnya? Nggak ada hasilnya sama sekali. Dek, kamu sadar, aku kayak gini tuh karena aku sayang Abah. Tapi kita nggak ada hasilnya. Kita udah berobat kemanapun, Mbak. Dek, kita belum coba yang di kota. Nggak perlu Abah Idrus, aku malah takut ya Abah kenapa-napa setelah dipegang sama Abah Idrus. Mbak malah takut. Kita kan belum nyoba, Mbak. Kamu yang tenang dong. Semakin hari Neng Rahma, Abah semakin kritis. Iki aku klarifikasi, ngapunten Neng. Ngapunten sampean anak Mbah Yai, ngapunten. Lek aku sak derma menungso sing biasa. Ngapunten, sampean ora jenenge abang, ora piye-piye. Guruku jenenge Gus Idris. Kudu apa itu? Sepurane sing akeh. Klarifikasi ki. Sorry ya Neng ya. Ya Allah, wis sudah kita gini aja Neng, gimana udah baiknya ya. Kita datang ke sini ya bukan juga kemauan kita ya. Kita juga nggak minta apa-apa dan kita tapi juga nggak ya sebentar Mas, biar saya bicara dulu. Dan saya juga nggak berharap apa-apa juga dari Abah Yai, dari ini. Kita di sini menghadiri undangan, ya kan, namanya kita ya tamu ya kan ya. Kalau seandainya tahu seperti ini, kita nggak akan datang. Dan kita nggak akan repot-repot bawa Gus Idris ke sini juga. Dan juga gini, Beb. Jadwalnya Gus Ipul padat, Pol. Dan lebih penting juga, banyak pemerintahan yang juga ngundang Gus Idris. Banyak juga yang sakit dan sebagainya pengen berobat. Jangan emosi dulu, Beb. Ya enggak. Saya ini Beb, pikiran ngeten, Beb. Kenapa sih kok mungkin dari siapa tadi Ustaz siapa? Sembuh Jamal apa sopo iki wis. Sakarpe. Kalau nanya iki, Beb. Kenapa kok menjelek-jelek? Makanya. Karena dia aja belum kenal, Beb, sama Abah Idrus. Ya Allah. Kita mohon maaf kalau saya tadi sebut nama. Kita bukannya nggak percaya. Gini ya, tapi Mas, kita ya. khawatir. Khawatir boleh, Iya, jangan Mas. berlebihan. Ini ya, kan dokter kan banyak ya Mas ya. Gak harus Iya. sampean. Kenapa sih Neng kali Neng Rahma Sebentar, percaya sama kita bukan dokter, Mas. Lah iya, daripada Kita bukan dokter. Neng. Sebelumnya ini pernah dibawa ke rumah sakit. Iya pernah. Terus pernah nggak kayak dipanggil Gus atau Kiai untuk datang untuk mencoba melihat? Belum pernah. Belum pernah. Apa salahnya dong kalau sekarang kita coba dong? Kalau kan pikiran Abah kan kita juga Kiai juga. Lah, Kan Mas, mungkin jangan kita perlu. jangan kena bayai Mas. Kita perlu ke dokter Rasulullah, lain-lain. Rasulullah loh Mas kena Kan penyakit. dokter banyak, Loh Mas. Rasulullah kena sihir loh Mas. Beb. Jangan kan tapi abayai kalau loh. kita meyakini Abah kena sihir, Abah bakalan beneran kena sihir. Lah iya loh. Enggak, Jangan meyakini. belum tentu. Yang tadi datang bisa jadi itu bawaan kalian. Loh, kita bawa dari mana? Jalan Abah itu rajin sholat. Makanya loh, Mbak rajin ngaji. kan belum kenal Gus Idris. Kok malah Mbak emosi gini aku. Abah Aku itu tahu orang emosi. baik, woy, Mas. woy. Jadi nggak mungkin ada yang nyantet. Tenang, Beb. Neng, jangan mau dibodohin mereka, Neng. Loh. Abah itu orang baik, Mas. orang soleh. Jangan kamera tahu Eh, sekolah. lambemu ngomong sing apik. Aku mantan dukun sandet, pope pentak sandet pope. Sakarep Mas. Loh, kita ini niatnya baik di sini Mas. Beb. Ono enggak tampang-tampangnya awak dhewe iki tampang-tampang wong elek. Ya wo. Aku mentol Beb kat mau Jangan. nair. Beb, jangan Aku kata malah kasar, Beb. emosi karo cah situ iki. Kene teko api-api ado-ado disempet-sempetno dipikiri guruku iki ora ono jadwal lah. Bukannya gitu, Mas. Kalian itu Aku rung ngene sambutane ora katene nang kene aku. Mas, saya begini karena kita nggak mau dibodohin dengan hal-hal mistik tersebut. Itu nggak nyata, Terus Mas. ngapain kita diundang ke sini? Mbak, iya, Neng itu gak nyata, Neng. Gus Idris kesini memang saya yang undang. Tujuannya adalah untuk mengobati Abah, Ustadz dan Mbak. Ini salah satu ikhtiar, Mbak Ning. Salah satu ikhtiar, Ning. Salah satu ikhtiar, Ustaz. Rekam di otak itu ya. Gitu loh. Beb, Kita Beb. bukan niat jelek di sini. Sabar ngomongnya Ya. jangan kasar. Apa Abah jaminannya malah kalau emosi, no. Abah dipegang Gus Idris bisa sembuh? Kita lihat nanti hasilnya. Karena memang di luar sana, Mbak, sudah banyak pasien-pasien yang ditangani sama Gus Idris dan alhamdulillahnya mereka sembuh. Bukan 1-2 orang, Mbak, tapi ribuan orang yang datang ke pondok atau Gus datangi itu sembuh, Mbak. Insya Allah. Perantaranya Gus Idris, Allah kasih kesembuhan itu. Bukan Gus Idris ini sebagai Tuhan, tidak. Astagfirullah. Ya Allah, sampean iki.
Lebih baik kalian pergi kalau kalian bikin onar. Sudah cukup. Kalian pergi, jangan bikin onar di sini. Kalian pergi. Ya Allah. Apa? Ayo kalau aku lagi geger. Sudah mas. Satu-satu ya. Ayo kalau aku lagi geger. Sudah mas, jangan bikin onar di sini. Kalian pergi aja. Percuma kalian. Yang mulai itu Ustad. Kenapa sih kamu dek sadar? Aku udah sadar dari tadi. Tapi Ustad Jamal yang mulai. Kamu terlalu percaya dengan hal-hal mistis sama kekerasan, Mbak. Beliau saya yang mengundang. Tapi kamu nggak izin sama Mbak. Karena Mbak sibuk sendiri. Mbak nggak pernah ngurus Mbak. Jangan terlalu percaya dengan hal mistis. Sudah, Neng, gini aja, Neng. Sudah. Neng, dia kan nggak percaya sama hal mistik ya. Biar saya tuntut aja dia. Dia udah mukul saya kan. Ya Dia Allah. udah kekerasan. Sampai darah Sudah loh, kekerasan Beb. makanya itu. Biar abis ini saya tuntut aja Saya ini. mohon maaf yang Kita main sebesar hukum, Beb. besarnya. Iya, kita main hukum dia. Ngapain dia main tonjong kita nggak main Tuntut tonjong. saya, nggak takut aku. Tunggu sama aja kalian ya. Ustaz, Apa kalian? sudah cukup. Saya kalau nggak lihat Neng, ku hajar kau babi. Banyak kau. ngomong. Apa salahnya kita mencoba untuk kesembuhan Abah? Sudah dek, kita coba yang medis dulu. Kamu jangan percaya dengan hal mistis dulu. Biarkan Abah Gus Idris pulang. Biarkan Gus Idris pulang dan tim-timnya. Oke? Gus Idris udah sampai di kediaman Abah. Dek, tolong dek. Kita nggak sopan, Mbak, mengusir orang. Kita nggak ngusir, tapi memang nggak berguna. Apa yang nggak berguna? Apa yang nggak berguna, Jangan Mbak? terlalu percaya. Kamu coba kamu percaya sama aku ya. Jangan terlalu percaya dengan hal mistis, oke? Mbak, kalau saya nggak percaya sama hal mistis, itu tadi apa? Itu mungkin bisa jadi bawaan dari tim Gus Idris. Bisa jadi. Mbak, sampean Kamu jangan terlalu percaya. kita bawa dari mana, Mbak? Api bisa terbang kayak gitu. Nggak ada yang tahu. Mbak Api tadi tiap hari datang di rumah kita, Mbak. Kamu jangan pikir jelek dong. Kamu itu dibodohin ya, Rama. Sabar, Siapa yang Kok malah ngebodohin? aku malah kena lokup ya, Bos. Sabar, Beb. Ini nanti urusan saya, Beb. Kon mau Kalau emosi. keras-kerasan sama saya. Jangkrik kok Kalau saya mau aku keras-kerasan sampean siapa tadi? Ustaz Bud. Gatel itu siapa? Babi kok Jamal. wis gak ngurus wis. Kerak wae. Iya maju. Apa aku sing mudun Iki saya nek putri-putri bangga. Ada Gus juga. Tetap Gus, Beb. Kita nanti Aku sekolah ada, Beb. Emosi pasti nih. Emosi barang Beb, ini. saya ini udah tobat sama jangan manas-manasin saya terus, Beb. Karep aku main lokup dipikir kene samsa ga. Ya ampun. Tenang, Beb. Aku lek ndelok Gus Idris ta apurane tak ajar ya. Ini soalnya masih ada ning-ningnya, Beb. Masih ada ning-ningnya, jadi kita oke lah, kita dipukul nggak apa-apa, Beb. Yo so. Tapi nanti kita di luar kalau sampai dia ngetok, Beb. Entek nih, Beb. Wes biarkan dulu ning-ningnya ini bermusyawarah dulu gimana enaknya. Terus kita ini nasibnya gimana gitu, Beb. Karena kita juga mau bagus. Makanya wis anjene gak gelem kok mulai Gus gak trimo Gus keleleran ngene. Pon Mas Dimas. Iya. Sik ben musyawarah. Mohon maaf loh, Mbak. Sebenarnya Gus Idris ini udah banyak jadwal. Ini pun menyempatkan ke sini. Jangan malah dibuat gegeran kayak gini. Baru kali ini loh Gus mendatangi terus Kamu jadi nggak geger izin kayak sama gini. Aku, Dek. Kamu nggak izin. Karena Mbak sibuk dengan Tapi kan kamu bisa ngobrol. Kalau kita ngobrol kita nggak akan kayak gini. Nggak akan rame, nggak akan ada onar di sini. kita coba, Mbak. Nggak ada salahnya kan kita mencoba. Kamu bisa ngeyakinin Mbak nggak kalau memang Gus Idris itu bisa nyembuhin Abah? Mbak ini sayang sama Abah. Iya, Mbak. Makanya mulai detik ini Mbak, Ustadz, dan kita semua jangan berantem di sini. Kita fokus ke dalam buat kesembuhan Abah. Oke, kali ini aku bakalan ikutin kamu. Tapi kalau sampai ada apa-apa sama Abah, siapa yang tanggung jawab? Kamu? Iya, aku bakalan tanggung jawab, Mbak. Bahkan nyawaku sendiri aku rela. Oke. Kali ini kita coba ya, Gus Idris. Oke. Habib, maafkan dari pihak kami ya Habib karena sudah membuat keributan di tempat kami sendiri. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya sangat minta tolong sekali sama Habib
dan Gus Idris minta tolong untuk mengobati Abah yang Habib. Ning, saya juga minta maaf Ning, tadi udah banyak ngomong kasar juga. Saya sebenarnya ya sempat emosi sama Ustaz Jamal. Kenapa ini? Abah kenapa Abah? Abah kenapa Mbak? Tuh, ini Abah semua kenapa, gara-gara Abah? kamu. Lihat, Abah nggak pernah kayak gini loh, Dek. Abah nggak pernah kayak gini, semua gara-gara kamu, karena kamu udah manggil tim dari Gus Idris. Ya Allah, Aduh. Abah. Ya Allah. Aduh. Astagfirullah. Ya Allah. Paku. Ya. Aduh. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Paku Mas Sujiwo. Mana Ustadz Gadal di mana? Yang katanya nggak percaya sama standar mana? Suruh sini. Dek, ini semua gara-gara kamu, Dek. Ini semua gara-gara kamu. Mbak. Abah nggak pernah muter Neng, kayak gini. Neng. Orang tua kayak gini malah tukaran toh ejen mata nih itu sini. Nggak pernah, Mas. Abahku belum pernah keluar darah kayak gini ya. Saparwo. Setelah kalian datang, abahku jadi pingsan. Enggak, Dek, ini semua gara-gara kamu, Dek. Coba, ini tanggung jawab, kamu tanggung jawab, Dek. Ini semua gara-gara kamu. Ya Allah, Abah. Abah. Udah. Anu. Dek, kamu suruh pergi. Enggak, kalian pergi aja. Kalian pergi aja. Ini semua gara-gara Gus Idris dan timnya. Enggak, kalian pergi aja sekarang. Dah kalian pergi aja kalian. Ini yang lebih penting ini Abah sekarang kayak gini gara-gara kalian ini. Kalian itu datang. Kenapa ini tiba-tiba kayak gini? Sampean yang bilang dari awal loh, nggak percaya begini-beginian. Ini ternyata Abah ini. Udah, wis. Udah yang terpenting ini Abah. Kita ini aja wis. Mas kita ini aja Mas Dimas. Gimana? Ayo Beb, kita pulang. Saya ingatkan, kalau nggak segera ditangani bisa berbahaya, Beb. Gus, minta tolong, Gus. Minta tolong. Tapi kakaknya jenengan, keluarga jenengan tidak mengizinkan. Biarkan Gus Idris pulang, Dek. Sudah, Dek. Udah kalian pulang, kalian keluar aja. Keluar. Kalian pulang aja. Sudah, Dek. Sudah. Biar nanti diselesaikan saja. Mbak, Sudah, Dek. saya ingatkan, ini kalau dibiarkan akan merusak organ-organ tubuhnya Kiai. Gus, minta tolong. Sudah, Dek. Biarkan Gus Idris pulang. Jangan nangis, Bu. Enggak mau. Udah, kalian keluar. Kalian keluar. Kamu yang tenang, kamu yang kalian tenang. keluar. Sudah kamu yang tenang. Sudah. Biarkan mereka pulang dulu. Sudah. Abang udah, jangan rekam. Ini buat apa sih? Mas, matiin sampean. Kalian keluar. Mas, kalian keluar. Ini Abah lebih penting daripada kalian ini. Matiin. Keluar. Pripun, Beb? Kameranya suruh matiin loh. Matikan kameranya ya. Matikan. Udah. Kita pulang. Pulang aja. Assalamualaikum. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Toiku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta.
lagi panutan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Thoriku Jana